Iya, makanya kan konsepnya sebetulnya bagaimana kita belajar dari Nabi. Begitu kita mulai sukses bisnis, diawali dengan yakin. Ini belum mulain aja udah takut bangkrut, Ya Pak. takutnya gitu, tapi pakai perjanjian mungkin ya. Hari Persis. gini ngasih modal ke orang sia-sia gitu. Gitu jadi ada perjanjian kalau misal untung bagi hasil. Iya, nah kalau itu rugi ya derita loh gitu ya. itulah kondisinya ketika kita memberikan gini loh kepada teman-teman kita di sini, di masyarakat, di warga. Assalamualaikum Pak Amin. Iya, ini Irfan Hakim. Pak Amin, gimana ini ya sisa pembayarannya? Tampaknya belum semuanya, tinggal satu kali lagi, betul? Iya, 1.450.000. Oh iya, iya, iya. Nanti siang kalau begitu ya istri saya yang ke situ ya. Makasih Pak Amin. Assalamualaikum. Aduh, ya Allah. Ya Allah, subhanallah, banyak banget yang belum bayar. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Iya, ini Irfan. Ibu tahu aja kalau saya telepon berarti ada maksudnya. Iya, itu Ibu. 450.000. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Iya, 450. Iya, dibulatin 500 juga nggak apa-apa buat bulan depannya ya. Yaudah. Insya Allah. Assalamualaikum. Waduh, ribut banget ini pagi-pagi masalah uang ini. Biasa bisnismen. Iya, sudah berapa nomor telepon itu dihubungin kan pagi Baru ini? 2. Ini soalnya ini orang-orang kalau ditelepon agak siangan dikit aja. Udah pada keluar rumah, ada yang ke kantor, ke pasar dan sebagainya. Kalau jam segini kan pada ada. Standby di rumah ya. Iya, ini lagi pada nagih utang. Banyak banget kan orang kampung sini ngutangnya sama saya semua. Luar biasa. Iya kan warisan saya banyak dari itu biasalah. Orang tua saya kan kaya raya dari dulu ya. Iya. Sawahnya berhektar. Ini menolong atau ada apa-apanya nih memberi bantuan? Menolong. Kasihan. Orang susah kan harusnya dikasih pinjaman uang. Tapi kok ngutang-ngutang itu utang piutang di dalam Islam boleh nggak sih? Iya, prinsipnya orang memberikan hutang atau orang menghutang itu kan karena ada kebutuhan. Iya. Nah, yang memberikan hutang itu memberi pertolongan. Jadi sebetulnya Gitu, ya. asal prinsipnya saling menolong itu dibolehkan gitu. Ah, gitu. Makanya kan Al-Quran mengatakan ta'awanu fil birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu dikatakan boleh kita menolong sesama dengan untuk membangun ketakwaan kepada Allah. Oh, Gitu. jadi yang ngasih utang itu mendapat pahala ya? Iya, Karena sunnah menolong ya, memberikan. betul. Betul. Tapi yang membayar utang itu wajib. Wajib hukumnya. Wajib ya? Wajib. Sewajib gimana tuh Bang? Loh, sampai pada tingkat tertentu ketika Nabi datang ada orang yang meninggal dunia mau disolatkan, kata Nabi, aku tidak akan solatkan sebelum dia selesaikan hutangnya. Itu berarti kan wajib sekali untuk diselesaikan di dalam selama dia masih hidup begitu kan? Oh, pernah seperti itu ya zaman Nabi ya? Pernah kejadian begitu, saking wajibnya sebuah hutang untuk ditunaikan gitu. Berarti boleh dialihkan dong utang itu ya? Bisa diwariskan juga begitu? Iya, dialihkan istilahnya mungkin ya. Iya. Jadi hutangnya itu dialihkan kepada ahli warisnya. Jadi bukan serta-merta kemudian dia hutang antar ahli waris gue aja yang bayar, misalnya begitu kan? Tidak, karena kondisinya waktu Pas mau mati ngutang ke orang-orang yang bayar. banyak-banyaknya gitu kan. Nah, waktu itu Rasulullah pernah hadir dalam satu upacara salat jenazah. Ketika Rasulullah mau mensalatkan, Rasulullah tanya dulu kepada sahabat, ini jenazah punya hutang atau tidak? Punya ya Rasulullah. Berapa banyak? 3 dinar. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap hutangnya? Kemudian seorang sahabat berkata dari keluarganya, saya ya Rasulullah. Oke, kalau begitu kita salatkan. Begitulah kira-kira. Nah, itu adalah proses yang dalam hukum Islam disebut dengan hiwalah. Hiwalah itu memindahkan hutang dari seseorang kepada seseorang yang lain lagi gitu. Kalau keluarganya ada yang mampu, kalau semuanya miskin, bapaknya miskin meninggal, anak-anaknya miskin, kakek neneknya miskin, gak ada yang bisa bayar, tuh gimana tuh Bang? Iya, makanya nanti kan kalau di dalam negeri Islam dulu ada yang namanya Baitul Mal. Nah, nanti pemerintah yang berkewajiban. Karena kalau orang punya hutang, kemudian tidak mampu membayar, itu sudah masuk orang yang kategorinya wajib menerima zakat, kan? Oh gitu ya? Iya, kan kalau orang yang masuk di dalam lingkungan gharimin, hutangnya terlalu menumpuk gitu, nah nanti dia malah disantuni itu oleh Islam itu. Gitu. Saking wajibnya itu juga sebetulnya ya. Iya. Daripada ntar ditagih di akhirat. Betul. Nah, Sebentar, ini ada lagi nih, Van. Ini ya, dia Luar diingat biasa. nih. Oh, Assalamualaikum, sudah tersambung dari tadi. Iya, barusan lagi ngobrol sama abang nih. Katanya utang itu wajib dibayar, Bu. Berarti saking wajibnya kita membayar utang sampai ketika meninggal pun harus dibayarkan. Ya. Berarti orang-orang sekitar harus tahu ya kalau kita punya utang. Iya, harus tahu dan karena itu kita harus catat. Catat gitu. Betul, dituliskan. Karena memang
Allah itu luar biasa mengatur semua yang kita lakukan, aktivitas kehidupan dunia di manusia itu. Karena bilang kau bertransaksi, faktubu. Faktubu itu artinya maka tuliskanlah. Ada ditulis di hadis Rasul juga. Ada di dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran malah seperti itu? Betul sekali. Nah karenanya mungkin sekarang juga Irfan juga punya catatan banyak kan? Catatannya banyak, tapi orang-orang yang ngutang ke saya. kalau Kalau saya itu ngutang ke orang mah nggak usah dicatat, pura-pura lupa, berharap orangnya lupa nagih. Nah itu fungsinya catatan adalah nanti ketika ada tagihan, itu ada bukti-bukti otentik yang bisa dihadapkan gitu. Oh gitu, tapi ini sebetulnya agak-agak malu sih ngomong ke si abangnya ya. Dapat ada yang dengar. Sebetulnya saya tuh ngasih pinjaman nih ke orang-orang, utang-utang itu tuh ada maksud minta untungnya juga, ada bisnisnya. Jadi gini misalnya, Gimana nih ada yang penjelasannya? perlu uang 1 juta rupiah Ya. buat biaya lahiran itu tuh Simpominah. Aku kasih 1 juta, tapi bayarnya 11 kali, sebulan 100.000. Nah, berarti dalam setahun tuh, setahun kurang malah untung 10%. Ya Dari Allah, 1 juta jadi Irfan. 1.100.000. Oh, aduh, ini motivasinya begitu selama ini. Ya nolong, ya ngambil keuntungan dari orang yang kesusahan gitu lah. Iya, kondisinya maka disebutkan di awal tadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Nanti kalau begini ada kondisi potensi riba loh, Van. Potensi tapi kan. Iya, riba itu kan menambahkan dari pokok harta yang dipinjamkan. Tapi kan kesepakatan bersama antara si piutang dan yang mengutangi. Iya, kesepakatan apa dia kepepet, nggak ada lagi tempat lain. Nah, kalau ada kondisinya itu kemudian dia merasa terzalimi oleh keadaan, kan zalim itu ada yang dikondisikan ya, dikondisikan menjadi zalim gitu, atau dikondisikan dia terzalimi oleh keadaan, maka kita termasuk menekan dia. Nah, kalau kondisinya proses pinjaman tadi itu ada unsur menekan, menzalimi, maka yang seperti ini sudah masuk dalam kategori riba. Ah, bedanya apa dan kita pinjam itu ke bank? Nah, Bank juga gitu, kita bisa ngambil rumah nih, Ya. harganya berapa, tapi kalau kita bayarnya 15 tahun, sebulannya berapa, dihitung-hitung lebih mahal dari harga aslinya. Itu Ya. gimana tuh? Ya, kesepakatan awal akadnya apa? Nah, kalau akadnya itu adalah dalam konteks menolong, dalam konteks menolong itu kita tidak boleh melakukan sebuah pengambilan keuntungan atau mengambil satu manfaat yang memberatkan. Tapi kalau konteksnya peristiwa ekonomi, nah kalau milih rumah, mengambil rumah, itu kan sesuatu yang kita ingin dapatkan. Dan kemudian nanti ada peraturan yang dibuat. Nah, dalam konteks ini disebut dengan pinjaman. Pinjaman itu bisa masuk di dalam kategori yang nanti ada persyaratan-persyaratan yang dipenuhi. Nah, karena itu bicara soal riba nih kaitannya dengan bunga nih ya. Kalau di bank-bank umum kan kita bisa melihat ada bunga, atau riba itu sesuatu yang mengerikan karena kan dalam Islam Allah mengatakan bahwa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, seperti apa modelnya? Kalau di dalam transaksi yang sekarang ini dikenal ada 2 jenis itu, Van. Ada yang disebut dengan ribanya itu yang jali, yang tampak, jelas. Ada riba yang khafi. Riba yang khafi itu riba yang samar dan tersembunyi. Nah, kita masuk di wilayah mana nih? Hati-hati. Yang penting, bila sebuah proses ini ada kecenderungan menzalimi satu sama lain, maka yang terjadi itu adalah peristiwa yang diharamkan. Berarti Gitu. kembali lagi ke niat awal ya. Persis. Innamal a'malu binniyat. Betul, niatnya berarti yang paling utama. kalau asal ini. sepakat dan niatnya sama-sama baik sih nggak apa-apa ya. Ntar kita bahas dulu yang itu, biar Kayaknya ketemu. Haus nih. Ya udah, saya ambil kopi dulu ya. Oke, baik ya. Ya, Terima bentar. Jangan kemana-mana, Bang. Yap. Nih, insya Allah sudah manis. yang ini, Bang. Yang mana tadi? Yang ini. Tadi aku ngambil abangnya ini. Ya. Emang pagi-pagi itu kalau seruput kopi enak ya. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Ini kayak tadi nih, saya kan nawarin kopi, Ya. sangka manis, taunya kagak manis. Nah, kalau dalam bisnis misal kita jual barang, nyebutnya barangnya asli, padahal barangnya palsu, KW gitu. Aha. Boleh nggak? KW-nya KW2, KW3 lagi. Iya, ya. padahal. Itu yang tadi Rasulullah katakan itu, barang siapa yang menipu kami, dia tidak termasuk umat kami. Kalau dalam proses jual beli ada yang disebut dengan bai'ul gharar, menjual dengan cara menipu. Nah, ini adalah cara yang sangat tidak dibenarkan dalam bisnis Islam itu. Jadi kalau misal emang barangnya palsu, sebutin aja. Katakan. Ini barangnya sebetulnya KW2, Betul. tapi ya, kadang-kadang kan ada pengen pakai barang bermerek tapi nggak mampu, ya udah pakai KW-nya aja gitu ya. Ya, nah ini adalah bagaimana kita mengajarkan kepada para pedagang dan pengusaha pebisnis itu sebetulnya dengan kita mengakui produk kita itu tidak akan merugikan.
justru akan mendapatkan satu pandangan yang sangat positif dari customer kita, begitu kan? Kalau membuat barang palsu hukumnya gimana? Bukannya jadi mencontek barang asli jadinya justru jadi salah juga takutnya. Iya, jadi akhirnya itulah yang kemudian nanti merusak pasar. Nah, kondisi seperti ini tidak diajarkan oleh agama, kecuali kita akan katakan ini bentuknya sama, tetapi kemudian Kualitasnya beda. kualitasnya berbeda. Jadi jujur itu ya. Jujur. Nah, kita kan tidak sedang menipu dia, tetapi kita mengatakan dengan kualitas seperti ini, harganya seperti ini. Oh gitu ya. Oh ya. Balik lagi ke ini Bang. Gimana caranya ya? Saya kan emang sebetulnya niatnya pengen nolong juga, punya uang gitu ke tetangga-tetangga yang perlu. Biar lebih bermanfaat gimana nih? Iya, sebetulnya begini, ada yang disebut investasi bersama nih Pak. Apaan tuh? Bagaimana kalau Ivan punya uang begitu banyak, diinvestasikan saja. Sehingga mereka semuanya bisa bekerja kepada Irfan dengan modal usaha yang dikelola, nanti kemudian hasilnya ada yang disebut mudharabah, bagi hasil. Bagi hasil keuntungan, mereka mendapat keuntungan, Irfan juga mendapat keuntungan. Itu sistem bisnis apa tuh? Ini kan sistem syariah. Bagaimana dulu Rasulullah itu menjalankan hartanya Khadijah sebelum nikah. Iya. Nah, itu kan ada syarikah namanya, kerjasama antara Khadijah dengan Nabi Muhammad. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, kemudian diberikanlah amanah, kepercayaan untuk mengelola harta. Khadijah menyebutkan modalnya harganya sekian, silakan engkau kembangkan dalam proses jual beli begitu. Atau kalau tadi kita mau buat menggarap sawah misalnya, sistem muzaroah namanya, atau kemudian kita ada satu bisnis, anak-anak muda di sini banyak loh Van yang bisa dikasih buat percetakan misalnya, atau apa saja, kemudian kita kasih modal, kemudian mereka bekerja, nanti hasilnya ada mudharabah. Kalau ada hasilnya, kalau tiba-tiba jadi rugi, bangkrut, duit yang kita kasih habis, ya membeli aja. Iya, makanya kan konsepnya sebetulnya bagaimana kita belajar dari Nabi. Begitu kita mulai sukses bisnis, diawali dengan yakin. Ini belum mulain aja udah takut bangkrut, Ya Pak. takutnya gitu, tapi pakai perjanjian mungkin ya. Hari Persis. gini ngasih modal ke orang sia-sia gitu. Gitu jadi ada perjanjian kalau misal untung bagi hasil. Iya, nah kalau itu rugi ya derita loh gitu. Ya. itulah kondisinya ketika kita memberikan gini loh kepada teman-teman kita di sini, di masyarakat, di warga kita itu, bagaimana kita memberikan motivasi kuat untuk berbisnis Islami, tetapi dengan cara yang Islami gitu. Kemudian juga dengan perjanjian yang Islami. Dan harus yakin kita akan sukses ya. Yakin Insya pasti Allah. bisa, kita akan sukses. Aduh yaudah, jadi ini yang harus dilakukan oleh saya apa nih? Buat orang-orang yang masih nunggak utang-utangnya, apakah dianggap lunas aja? Enggak Kata Rasulullah begini, jadilah penagih hutang yang santun. ya? Suka nggak pada bayar kalau santun-santun, maaf punten saya mau nagih utang, nggak akan dibayar. Iya dibayarlah pasti Begitu. dengan cara yang baik, insya Allah Insya begitu Allah ya. Nabi mengajarkan. Tapi kalau kita yang punya hutang, bayarlah hutang dengan cara memberikan yang terbaik juga. Iya, Itu iya. kasih hadiah kan boleh kita Iya, memberikan. minjemnya aja kayak gimana banget, pas Iya. bayar susah. Kesimpulan kita ngomong apa ya? Oke, baik ini belet soalnya bagian kita bicara ya luar biasa tentang bisnis Islam ini. Intinya adalah bagaimana kita membangun usaha-usaha yang halal, yang Islami, yang tidak melalaikan kita kepada Allah dalam proses bisnis kita. Sekarang ini banyak orang yang udah mata duitan. Iya. Banyak orang yang sudah ketika melihat bisnis itu luar biasa, mercusuar gitu, sesuatu yang sangat bagus.